Selamat datang bersama saya Agus juga Zagus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara memegang kabel listrik yang masih aktif agar tidak kesetrum. Nah, cara ini bisa Anda manfaatkan untuk menyambung kabel listrik yang masih aktif dengan tangan kosong tanpa kesetrum. Tentunya ada beberapa syarat agar cara ini berfungsi. Oke, sebelum praktek saya akan menjelaskan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat yang pertama, Anda harus menyiapkan sepatu karet yang kering dan tebal yang seperti ada di gambar. Sepatu ini bisa berfungsi untuk agar tubuh Anda tidak sampai dilewati arus listriknya. Oke, dan syarat kedua adalah jangan biarkan tubuh Anda menempel pada benda yang berhubungan dengan tanah seperti tembok dan semacamnya. Jadi jaga tubuh Anda agar tidak menempel pada benda apapun. Jadi cukup yang menempel adalah sepatu karet yang Anda siapkan tadi. Lalu syarat yang ketiga adalah jangan memegang kabel listrik dua kabel sekaligus. Jadi jangan memegang dua kabel listrik yang masih aktif sekaligus. Ntar kamu akan kesetrum kalau memegang dua kabel yang beraliran listrik dua sekaligus. Karena itu Anda akan menjadi beban seperti lampu. Jadi jangan memegang dua kabel sekaligus. Jangan biarkan juga orang atau teman Anda memegang Anda. Nah, ini termasuk dalam syarat yang kedua. Oke, itu adalah ketiga syaratnya. Lalu langsung saja praktek. Oke, di sini saya sudah memakai sepatunya. Lalu saya menyiapkan lampu TL atau lampu neon dan sebuah kabel yang keluar di lampu TL-nya. Di situ kabelnya masih aktif dan saya biarkan terkelupas ya, yang seperti ada di gambar. Oke, ini saya cek ada powernya atau tidak. Nah, situ kabel yang terkelupas ada powernya. Di situ saya taspen. Nah, itu ada nyala. Itu adalah tanda bahwa kabel tersebut masih aktif atau sudah dialiri listrik, ada listriknya. Dan ini saya pegang. Nah, saya tidak tersetrum karena saya menggunakan alas kaki. Nah, sini saya akan membuktikan untuk memasang bolam lampu neonnya. Sininya untuk membuktikan nyala atau tidak. Nah, nyala bolamnya. Ini adalah bukti bahwa kabel tersebut ada arus listriknya. Nah, situ nyala, saya taspen lagi, saya pegang lagi. Nah, itu adalah kabelnya nyambung langsung ke lampu TL-nya. Jadi saya lepas, saya nggak kesetrum karena saya sudah memenuhi tiga syarat tersebut. Oke, saya gesek-gesek, coba saya gesek-gesek, ada di situ ada percikan apinya. Nah, lihat di situ
Nah, itu ada percikan apinya, tanda bahwa kabel tersebut ada arus listriknya. Oke, itu kabel listriknya, percikan apinya sangat lumayan besar. Oke, dan sini saya sambung dengan tangan kosong dan saya tidak tersetrum, saya tidak kesetrum sama sekali karena saya memenuhi 3 persyaratan yang tadi saya sebutkan. Oke, ini nah, saya sambung kembali dengan tangan kosong dan saya tidak tersetrum sama sekali karena saya menyambungnya, memegangnya 1 dari 2 kabel tersebut. Di situ kalau seandainya saya memegang dua-duanya, ya saya akan kesetrum karena saya akan dijadikan beban seperti lampu neon ini. Jadi syaratnya jangan pegang dua-duanya, sambung salah satu, setelah udah tersambung solasi, lalu sambung yang kabel satunya lagi. Ya, itu adalah syarat yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Oke, ini adalah cara menyambung kabel listrik yang masih ada powernya dengan tangan kosong tanpa kesetrum. Di sini bila Anda tidak percaya, Anda bisa membuktikannya sendiri secara langsung. Tapi Anda harus memenuhi 3 persyaratan yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan ada salah satu yang ditinggalkan, harus ketiga syarat yang tadi harus Anda penuhi. Bila Anda ingin membuktikan cara ini, maka saran saya cari kabel listrik yang bertegangan 220 volt atau yang bertegangan 380 volt. Yang 220 volt itu biasanya ada di rumah-rumah. Nah, yang 380 volt itu biasanya ada di pabrik atau proyek-proyek yang besar. Nah, yang jangan mencoba yang di atas 380 karena efeknya kalau terjadi kesalahan, ada salah satu syarat yang tidak Anda penuhi, efeknya kalau kesetrum itu taruhannya adalah nyawa. Walaupun cuma disentelik, kalau tegangannya 6000 volt ya taruhannya nyawa. Tapi kalau yang 220 volt atau yang 380 volt itu cara megangnya yang seperti saya tadi, disentelik atau di apa, ntar kan kalau terjadi kebocoran kan tahu. Jadi disentelik dulu, kalau udah nggak ada kerenyeng langsung pegang, nggak apa-apa. 220 atau 380 volt, jangan yang lebih besar dari tegangan itu seperti 6000 volt, jangan coba-coba, karena kalau itu kalau salah sedikit saja taruhannya nyawa, walaupun cuma disentelik gitu. Kalau 6000 volt itu powernya besar sekali. Jadi kalau mencoba cukup yang di voltase 220 yang di rumah-rumah itu, kabel lampu-lampu itu, atau yang 380 yang seperti ada di pabrik-pabrik yang biasanya digunakan untuk motor-motor besar itu nggak apa-apa yang 380, karena kalau terjadi kesalahan itu nggak
seberapa fatal. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.